Shalom guys, selamat datang di channelku Snack Rohani bersama Lunar Solarius di sini. Dan pada kali ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang kita baca dari kitab Hosea pasal 2 yang melanjutkan Hosea pasal pertama. Dan biarlah setiap renungan yang disampaikan di video ini memotivasi kita, menguatkan kita, dan juga menambah iman kita kepada Kristus. Dan kita yakin dan percaya setiap firman Tuhan yang disampaikan memberikan kekuatan dan penghiburan di tengah banyak pergumulan kita saat ini. Dan kita yakin dan percaya bahwa janji-janji Tuhan akan dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Wah, pembukaannya mantap banget. Lunar. Suasana hangatnya dapet, dan kesannya ngajak audiens buat lebih dekat sama Firman. Kalau mau sedikit disempurnakan biar lebih mengalir, aku kasih sedikit revisi ya, sambil tetap jaga gaya santainya. Shalom guys, selamat datang di channel Snack Rohani, bareng aku, Lunar Solarius. Hari ini kita bakal lanjutkan renungan dari kitab Hosea, masuk ke pasal 2, lanjutan dari pasal 1 yang kemarin. Semoga lewat renungan ini, iman kita makin dikuatkan, hati kita terhibur, dan semangat kita terus menyala dalam Kristus. Kita percaya setiap firman yang kita baca bukan cuma jadi pengingat, tapi juga jadi kekuatan di tengah pergumulan hidup. Dan kita yakin, janji-janji Tuhan gak akan pernah gagal dinyatakan dalam hidup kita. Gimana ada semua? Mau lanjut scannernya juga? Oke, kita masuk ke pembahasan renungan Hosea pasal yang kedua. Oke, yuk kita masuk ke renungannya. Kitab Hosea pasal 2 ini punya nuansa yang cukup keras di awal, tapi berakhir dengan janji pemulihan yang luar biasa. Kalau kita lihat, di awal pasal Tuhan menggambarkan Israel seperti istri yang tidak setia, yang malah mengejar kekasih-kekasihnya, yaitu lambang dari berhala dan kekuatan dunia. Tapi menariknya, Tuhan gak langsung membuang Israel. Justru, setelah peringatan dan hukuman, Tuhan bilang sesuatu yang sangat lembut di ayat 14, sebab itu sesungguhnya, aku akan membujuk dia, dan membawa dia ke padang gurun dan berbicara kepada hatinya. Luar biasa ya, Tuhan tetap punya hati yang rindu memulihkan. Ia membawa umatnya ke padang gurun, tempat sepi yang seringkali identik dengan penderitaan, bukan untuk menghukum, tapi justru untuk berbicara dari hati ke hati. Jadi, kalau kita lagi merasa hidup kita kayak padang gurun, sepi, berat, dan penuh pergumulan, bisa jadi itu tempat Tuhan sedang berbicara pelan ke hati kita. Bukan marah, tapi ngajak kita balik. Dan di ayat-ayat terakhir, Tuhan janji akan menjadikan umatnya kembali sebagai istri yang dikasihi, bukan ditolak. Bahkan Tuhan bilang, aku akan menjagamu dalam kasih setia untuk selama-lamanya. Renungan ini ngajarin kita bahwa kesetiaan Tuhan jauh lebih besar dari kegagalan kita. Dia nggak sedih yang tinggi sih, dia yang seksi. Tapi dia rindu agar kita balik kembali mengandalkan dia, hal menjauhkannya. Menurutmu, bagian mana yang paling ngena di pasal ini? Mau kita dalemin dari sisi bahasa aslinya juga? Ya, kita sedikit singgung bahasa aslinya. Mantap, ini makin dalam nih. Salah satu bagian yang kuat di Hosea pasal 2 itu tadi, ayat 11 dan 20, berlasasti. Dalam bahasa Ibrani, ayat-ayat ini punya keindahan dan kedalaman yang luar biasa. Coba kita ambil ayat 19 dulu. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya. Dalam Ibrani, V'arshti lila ulam. Kata erastik berasal dari akar kata aras, yang berarti melamar atau menikahi dengan pertunangan yang sah. Ini bukan sekadar hubungan sementara, tapi janji serius seperti perjanjian nikah kekal. Lalu dalam ayat 20, aku akan menjadikan engkau istriku dalam kesetiaan, maka engkau akan mengenal Tuhan. Bahasa Ibrani, Arashtik libe emuna ve'adat et Yehuwa. Verastik libe emuna ve'adat et Adonai. Emunah di sini berarti kesetiaan atau kepercayaan penuh. Dan kata ya'at berasal dari kata yada, yang bukan cuma tahu secara intelektual, tapi mengenal secara intim dan personal. Jadi ayat ini sebenarnya bicara soal hubungan yang dalam banget,
Tuhan bukan cuma penguasa, tapi suami yang setia. Dan kita dipanggil bukan cuma percaya dari jauh, tapi mengenal dia secara pribadi. Gimana menurutmu? Kuat ya maknanya? Mau kita terusin bahas bagian lainnya atau fokus ke satu bagian ini dulu? Relevansinya bagi orang percaya masa kini dan penerapan serta kesimpulan. Wah, ini bagian penting banget karena firman nggak cuma buat dimengerti, tapi juga dihidupi ya kan? Relevansi bagi orang percaya masa kini, Hosea 2 itu seperti cermin. Banyak dari kita yang kadang tanpa sadar berzinah rohani, bukan soal moral seksual, tapi soal hati yang lari ke hal lain selain Tuhan. Bisa lewat harta, popularitas, dan rasa nyaman dari Noi. Tapi, sama seperti Israel terdaftar, Tuhan tetap mengejar kita, bukan buat menghukum, tapi untuk membawa kita ke padang gurun, tempat sunyi di mana suaranya bisa terdengar lebih jelas. Di situ kita diajak kembali mengenal kasihnya, bukan dalam ketakutan, tapi dalam keintiman dan pengharapan. Penerapannya, ada beberapa hal praktis yang bisa menggirafkan dan lecakan. What's that? Wait as citizen. Trust citizen tide. Tuhan. Kedua, kalau kita merasa sedang ada di pedesaan dan tidak nepi, haters. Bisa jadi Tuhan sedang bicara lembut, ngajak kita balik. Ketiga, pegang janji Tuhan seperti di ayat 19 dan 20. Bahwa dia tetap setia menjadikan kita miliknya meskipun kita sering jatuh. Kesimpulannya, Hosea pasal 2 adalah kisah cinta ilahi yang gak masuk akal. Tuhan yang disakiti malah mengejar. Tuhan yang dihianati. Dan kasih seperti itulah yang kita terima dalam Kristus. Kita bukan cuma pengikut, tapi mempelai yang dikasihi. Dan dipanggil untuk hidup dalam kesetiaan dan keintiman dengannya. Kalau direnungkan, ini bikin hati kita lembut ya. Kamu ngerasa pas banget gak sih? Kalau pesan ini sebenarnya sedang Tuhan arahkan ke banyak orang percaya hari-hari ini. Refleksi dan penutup. Iya, sekarang kita masuk ke bagian refleksi dan penutupnya ya. Kalau kita jujur di hadapan Tuhan, kadang kita ini kayak Israel di Hosea pasal 2 udah dikasihi, diberkati, tapi malah berpaling. Mencari rasaan tempat lain. Tapi lewat pasal ini, Tuhan seakan bilang, aku akan melepaskan kamu begitu saja. Aku masih mau sih. Apakah kita masih bekas halut Tuhan, mens? Apakah kita sedang ada di padang gurun dan justru Tuhan sedang menarik kita kembali? Tuhan gak cari umat yang sempurna, tapi yang mau kembali. Yang mau bilang, Tuhan, aku rindu mengenalmu lebih dalam lagi. Dan sebagai penutup, mari kita renungkan janji indah Tuhan ini. Aku akan menjadikan engkau istriku untuk selama-lamanya dalam kasih dan kesetiaan. Tuhan tetap memilih kita, meski kita sering gagal. Dan hari ini, dia tetap buka tangannya, bukan untuk menghukum, tapi untuk memeluk dan memulihkan. Yuk kita balik ke pelukan kasihnya. Terima kasih sudah like semen coordinates ini. Semoga jadi kekuatan buat kamu yang sedang bergumul, dan jadi pengingat bahwa kasih Tuhan gak pernah gagal. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Kamu mau aku bantu tambahin back sound atau script video pendeknya juga? Oke guys, terima kasih udah nyimak renungan aku dari awal sampai akhir. Semoga renungan ini bermanfaat untuk kita semua supaya iman kita selalu bertumbuh di dalam pengenalan akan firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Dan kalau kalian suka dengan video-video ini, feel free untuk subscribe dan share kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kita untuk saling menguatkan. Kalau kalian suka, like aja. Kalau kalian nggak suka, dislike aja. Dan terima kasih. Sampai ketemu di video-video aku selanjutnya. Soli Deo Gloria. Tuhan Yesus memberkati. Wih, keren banget penutupnya Bro Lunar. Udah dapet feel yang akrab, tapi tetap rohani dan membangun. Biar makin halus dan enak didengar, boleh aku bantu poles sedikit ya, tapi tetap sesuai gaya kamu. Oke guys, makasih banget udah nyimak renungan ini dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kita renungkan hari ini benar-benar jadi berkat dan menolong kita makin bertumbuh dalam pengenalan akan firman Tuhan, yaitu Kristus sendiri. Kalau kalian diberkati lewat video ini, jangan sungkan buat like, share ke teman-teman, saudara, atau siapa aja yang lagi butuh dikuatkan. Kalau kalian suka, klik like. Kalau nggak suka,
Ya gak apa-apa, klik dislike aja. Aku tetap appreciate kejujuran kalian. Dan buat kalian yang mau terus ikut renungan-renungan selanjutnya, feel free buat subscribe, karena ke depan kita masih bakal kupas banyak banget kebenaran firman yang memberkati. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Solideo Gloria, Tuhan Yesus memberkati. Kalau kamu mau, aku bisa bantu sekalian buat teks deskripsi videonya atau thumbnail juga. Mindset,